seringkali yang mempengaruhi hadirat Tuhan menguat atau melemah dalam hidup saudara, itu juga pengaruh pikiran. Itu sebabnya saudara perlu mengelola pikiran saudara. Dengan sebaik-baiknya, pikirkan apa yang benar, apa yang mulia, apa yang adil, apa yang suci, apa yang manis, apa yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan semuanya itu. Semuanya. Pikirkan. Jangan pikirkan yang lain. Saudara perlu tahu bahwa salah satu sifat pikiran adalah dia suka menakut-nakuti saudara. Dia suka membatasi saudara dengan berbagai ketakutan. Itulah yang membuat saudara jadi nggak maju-maju. Karena setiap kali mau maju, ada pikiran yang muncul. Tapi nanti kalau saya melakukan ini, kalau begini gimana? Kalau begitu gimana? Jadi takut, nggak jadi maju. Dari sejak awal tahun saya sudah ngomong sama tim multimedia. Saya mau bikin satu program namanya Tuhan Masih Bekerja. Konsepnya memang belum berbentuk dengan jelas. Tapi intinya saya mau memberitakan kepada dunia ini, kepada siapapun yang mendengar saya pada waktu itu, bahwa Tuhan masih bekerja. Karena ada banyak orang Kristen yang sudah apatis dan menganggap Tuhan sudah tidak bekerja. Tuhan sudah tidak menjawab doa. Tidak, Tuhan masih bekerja. Saya mau memberitahu kepada semua orang bahwa Tuhan masih bekerja apapun masalahnya. Dan Tuhan masih Tuhan yang mendengar doa dan menjawab doa. Pengalaman saudara, doamu belum dijawab Tuhan, tidak menunjukkan bahwa Tuhan tidak lagi menjawab doa. Tuhan adalah Tuhan yang menjawab doa dari dulu sampai selama-lamanya. Dia tetap Tuhan yang menjawab doa. Itu tidak akan bisa berubah karena pengalamanmu. Tuhan masih bekerja. Intinya saya mau memberitakan bahwa Tuhan masih bekerja. Jangan dikira gampang. Pelbagai pikiran muncul dalam pikiran saya. Nanti kalau begini gimana? Kalau begitu gimana? Kalau begini gimana? Kalau begitu gimana? Rasanya mau mundur lagi, saudara. Apalagi nungguin programnya lama lagi. Bayangkan ngomongnya dari awal tahun, baru bulan Juli kejadiannya. Kan cukup panjang kan? Setengah tahun loh. Dalam proses itu, dalam perjalanan itu, ada banyak pikiran yang berkecamuk dalam pikiran saya dan rasanya mau membatalkan ini. Karena pasti itu akan nambahin kerjaan saya. Dan belum begini begitunya. Kadang-kadang saya berpikir ini kok kayaknya ya macam-macam lah pikiran-pikiran yang mau membatalkan rencana itu. Jadi saya juga harus berjuang untuk kembali meyakini bahwa ini dari Tuhan. Saya tetap harus maju. Apapun yang terjadi. Pak, kalau nanti nggak ada yang nonton gimana? Saya ngomong sendiri. Minimal malaikat melihat saya. Biarkan malaikat tahu Tuhan masih bekerja. Kalau malaikat sudah tahu, nanti mereka beritahu saudara bahwa Tuhan masih bekerja. Apa bisa, apa mungkin? Saya harus mengelola pikiran saya dengan benar sampai ini bisa terlaksana. Kalau seorang pemimpin penuh dengan ketakutan dan nggak bisa mengelola pikirannya, maka percayalah, semua program akan batal. Patah di tengah jalan, batal. Patah di tengah jalan, batal. Menemui kesulitan sedikit, batal. Bagaimana caranya saudara bisa terus maju? Kelola pikiran saudara. Kalau pikiran saudara belum diperbaharui sesuai dengan firman, pasti pikiran saudara akan banyak menghambat saudara untuk maju. Akan banyak membatasi saudara untuk maju dengan pelbagai ketakutan. Nih katakanlah, beberapa orang mungkin mengalami. Saudara sudah berulang kali, berkali-kali dalam hidup saudara, saudara sudah mengambil keputusan, aku mau hidup dengan iman. Pasti ada di sini. Aku mau hidup oleh iman. Aku percaya Tuhan sanggup mencukupi semua kebutuhanku. Tapi berhasil atau enggak?
Jalan atau enggak? Sudah mau maju, mundur lagi. Kenapa mundur? Pasti muncul pikiran-pikiran yang menakutkan. Tapi nanti kalau begini gimana? Kalau begitu gimana? Kalau enggak terjadi gimana? Ya kan? Tapi kalau kurang gimana? Belajar mengelola pikiran. Dan harus diakui ataupun tidak diakui. Ketika saudara belajar mengelola pikiran, saudara butuh tekad yang kuat. Kalau saudara tidak punya tekad yang kuat, saya bisa pastikan setiap kali saudara mau maju, saudara akan mundur lagi. Saudara harus punya tekad yang kuat untuk mengelola pikiran, untuk menaklukkan semua pikiran, ketakutan, dan tetap maju bersama dengan Tuhan. Pastikan saja ini Tuhan.